Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil mursalin wa ala Nggak alihi ada wa suara. ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini yang mengisi tausiah Ramadan pada malam hari ini yaitu Ustadz dari Gorontalo, Ustadz Haris Hako. Masya Allah, beliau sudah berada dari tadi. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan untuk Ustadz mengisi tausiah malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam ini Parmusi Gorontalo, salah satu pemenang dalam Jambore Nasional Dai Parmusi yang menghadirkan 5.000 orang yang dilaksanakan di Bogor. Maka malam ini beroleh kesempatan dan penghormatan dari Parmusi Pusat untuk menyampaikan dakwah melalui video call. Yang saya hormati Bapak Detrandus Haji Usama Hisam, MSOS, Ketua DPP Parmusi, yang alhamdulillah beliau berulang tahun yang ke-57. Saya sebagai Dai Parmusi Gorontalo mengajak seluruh Parmusi seluruh Indonesia. Mari kita doakan bersama Bapak Ketua Umum, Ketua kita, Ketua Parmusi Pusat, Haji Usama Hisam. Insya Allah beliau diberikan oleh Allah umur panjang, kekuatan, kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Amin. Amin, amin. Yang saya hormati senior saya Pak Sekjen, Bapak Insinyur Haji Abdurrahman Sagaf. Yang saya hormati teman-teman pengurus Parmusi Pusat dan panitia penyelenggara tausiah Ramadan Parmusi. Yang saya hormati teman-teman Dai Parmusi seluruh pelosok Indonesia yang ada di seluruh pelosok, yang pada saat Jambore Nasional Dai Parmusi yang 5.000 orang hadir di Bogor. Saya salah satunya sebagai salah satu dai yang hadir di Bogor. Semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang mengikuti dakwah tausiah Ramadan Parmusi pada malam ini tidak ada satupun yang saya lewati yang sempat hadir dalam dakwah malam ini. Semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ada tema yang coba saya mau angkat malam ini, yakni 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, yakni antara iman, ilmu, dan amal. Maka ketika manusia ingin meraih kehidupan bahagia dunia, bahagia akhirat, maka 3 hal ini tidak dapat kita pisahkan. Yang pertama iman.
di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setelah beliau salat subuh berjamaah bersama sahabatnya, maka beliau tanya kepada sahabatnya semua, wahai sahabatku, sesungguhnya siapakah di antara hamba Allah? Siapakah ciptaan Allah yang paling mulia keimanannya di atas dunia ini? Maka sahabat-sahabat menjawab, ya Rasul, salah satu ciptaan Allah yang paling imannya di atas itu malaikat. Jawaban Nabi, kalau malaikat, maka dia sudah tentu dia beriman kepada Allah. Bukan, kata Nabi. Siapa lagi, kata Nabi? Sahabat lain mengatakan, mungkin para sahabat ya Rasul, mungkin para Nabi dan Rasul, ya Muhammad, ya Rasul. Bukan. Kalau mereka Nabi, mereka Rasul, pasti mereka beriman kepada Allah. Maka para sahabat ini menjawab, barangkali sahabatmu ini ya Rasul, yang imannya paling tinggi. Sahabatku, kata Nabi, kalian memang sudah beriman karena kalian hidup dengan aku. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, ya Muhammad, siapakah mereka yang imannya yang kau katakan tinggi, yang paling mulia derajatnya di hadapan Allah? Maka dikatakan oleh Nabi, merekalah adalah umatku yang pada saat mereka mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani Islam, walaupun mereka tidak melihat wajahku, walaupun mereka tidak hidup denganku, tapi mereka beriman, mereka membenarkan wahyu Allah, mereka membenarkan ucapanku, mereka melaksanakan semua perintah Allah, mereka melaksanakan semua perintahku. Maka kata Nabi, merekalah orang yang paling di atas imannya. Karena kalau bicara iman malaikat, dia sudah beriman. Nabi-nabi sudah beriman. Sahabat-sahabat Nabi beriman. Tetapi kalau ada yang sesudah kalian, kata Nabi, sesudah aku, kata Nabi, sesudah kalian sahabatku, kata Nabi, sesudah kalian, mereka beriman. Sungguh luar biasa keimanannya mereka itu, kata Nabi. Sehingga Nabi mengatakan bahwa mereka itu termasuk dalam golongan keluargaku di akhir kiamat. Subhanallah. Pemirsa dan teman-teman dai sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-takriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Memang kalau kita bicara iman ini bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah. Jadi dia at-takriru bil lisan, lisan yang mengucapkan. Wa tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, lalu kemudian kita kerjakan dengan anggota seluruh tubuh kita. Man ahya sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia mencintaiku. Dan siapa yang sudah mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Merinding bulu nyawa saya. Ketika saya hadir di Parmusi di Bogor, yang pada saat itu digelar Jambore Nasional Dai Parmusi 5.000 orang. Yang mereka ini semuanya dari seluruh pelosok negeri tercinta NKRI. Menyampaikan dakwah, membangkitkan semangat iman mereka. Iman ini beda-beda. Ada orang yang beriman, tetapi imannya taklid. Artinya hanya sekadar mendengar saja. Sehingga kita jangan jarang di negeri ini, di negeri tercinta ini, Indonesia ini, ada orang yang bicara ilmu, bicara kajian, ilmunya tinggi, tetapi dia tidak melaksanakan syariat.
Maka ini tugas kita sebagai dai permusi, turun ke seluruh pelosok negeri ini, menyampaikan sunnah Nabi yang sebenarnya. Menyampaikan dakwah Nabi yang sebenarnya. Banyak. Ada orang bicara ilmunya hebat. Jadi ini masuk dalam kategori taklid. Kemudian ada yang istidlal. Nah ini dia kehebatannya di kalam. Yang hebatnya itu hadirin adalah mereka yang masuk dalam kategori tahqiq. Anta abudallahu ka'annaka tarahu fa innahu la yakun tarahu fa innahu yaraka. Allahu Akbar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia akan mau sholat, merinding bulu nyawanya sebelum dia mau takbiratul ihram. Berdiri bulu nyawanya. Allahu Akbar. Pak Sekjen luar biasa telah memberikan bagaimana kami sholat bersama di bambu. Masya Allah luar biasa. Yang mengandung kesehatan. Masya Allah luar biasa. Jadi yang pertama iman. Iman ini bagaimana kita bisa ajarkan di seluruh pelosok negeri ini. Karena banyak orang yang hanya sekedar Islam. Lalu kemudian tidak melaksanakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab permusi berat. Makanya di dalam Al-Quranul Karim kalau kita mau mengacu, di dalam surah At-Taubah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an a'adlahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Iman kita ini mengacu kemana? Nabi. Ikutan kita, uswatun hasanah kita Nabi. Kemudian siapa? Sahabat. Makanya Allah bilang, yang masuk surga mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Golongan-golongan yang akan masuk Islam, keimanannya yang begitu tinggi. Sahabat yang pertama orang yang masuk Islam. Sahabat-sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Wasabiquna. Siapa mereka? Allah bilang di dalam Quran, minal muhajirin wal ansor. Mereka itu golongan muhajirin. Mereka itu adalah ansor. Kalau ada yang tanya, lalu kita ini sekarang di mana? Apa kita akan masuk? Kalau kita mau masuk, kembali lagi kepada Quran surat At-Taubah tadi. Walladzina tabauhum bi ihsan. Maka siapa yang mengikuti imannya sahabat Nabi, muhajirin wal ansor, adallahum jannat. Maka mereka itu akan sama-sama tinggal di dalam surga, kata Allah. Allah siapkan surga mengalir di bawahnya. Iman. Jadi iman ini bukan hanya sekadar kita ucapkan bahwa kita sudah beriman. Tapi bagaimana kita berkorban di jalan Allah, jihad fisabilillah, untuk mendakwahkan agama ini. Sampai ke seluruh pelosok. Negeri tercinta NKRI. Satu. Yang pertama iman. Iman pun tidak akan putus sampai di situ. Tanpa ada ilmu. Jadi yang kedua ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau suka kebahagiaan dunia, cari ilmu. Siapa yang mau suka kebahagiaan akhirat, cari ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang menginginkan keduanya bahagia, dunia wal akhirat, ilmu. Jadi kalau ada orang yang beriman tanpa ilmu, sia-sia. Maka itu kita dibutuhkan untuk belajar. Parmusi. Masya Allah, subhanallah. Jadi yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Ini amal ini man amila solihan falinafsi. Siapa yang melaksanakan amal baik, maka itu buat dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat amal buruk, maka keburukan itu menjadi pakaiannya di akhirat. Beruntunglah orang-orang yang sudah berbuat baik.
dan menyesallah orang yang sudah berbuat-buat kesalahan di dunia ini. Yang bikin kuat agama 5. 5 teman-teman, yang bikin kuat agama. 1 ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau kita iman kita mau jadi kuat, ilmu kita mau jadi kuat, amal kita mau jadi kuat, dekat dengan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka siapa yang menghina ulama sama dengan menghina Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Mereka itu pewaris Nabi. Maka yang pertama yang bikin kuat agama dekati ulama. Belajar sama ulama. 1. Yang kedua, orang kaya. Banyak harta. Harta yang pernah dia belanjakan di jalan Allah. Jadi kalau ada orang yang punya iman, punya ilmu, tapi tidak ada amal, sia-sia. Berkorban di jalan Allah. Yang paling disayangi oleh Allah itu apa? Berkorban dengan harta, berkorban dengan diri. Bagaimana dia korbankan hartanya di jalan Allah. Saya masih ingat, teman-teman sekalian, Parmusi, dan seluruh pendengar. Saya berharap yang hadir dalam dakwah ini, yang bisa mendengarkan dakwah ini, bisa mengutip apa yang pernah dibuat oleh teman-teman yang sekarang menjadi orang kaya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana orang bisa menjadi kaya? Kalau mau suka jadi kaya, maka berkorbanlah di jalan Allah. Semakin banyak kita berkorban di jalan Allah, maka semakin banyak harta didatangkan oleh Allah. Saya ingat waktu sebelum umroh, Parmusi. Yang mengumrohkan kami setelah diumumkan oleh Pak Sekjen, kemudian diumumkan oleh Pak Ketua Parmusi, yang sebenarnya hanya pemenang 1 yang berangkat. Tapi beliau bilang 5 pemenang yang berangkat dari semua kejuaraan, termasuk dai. Maka saya termasuk di dalamnya, peringkat keempat, berangkat umroh. Sebelum kami berangkat umroh, beliau memberikan kami uang dolar. Saya terus terang, selama hidup, nanti itu pegang uang dolar. Berangkat ke Mekah. Masya Allah. Siapa yang kasih? Pak Ketua. Pada saat itu beliau sudah mau dekat-dekat operasi. Besoknya mau operasi. Kami mau berangkat ke Mekah. Pengorbanan beliau, Masya Allah. Setelah kami di Mekah, kami berdoa. Setelah kami berdoa, kami pulang. Setelah kami pulang, ternyata beliau disehatkan oleh Allah. Sekali lagi saya doakan, beliau berulang tahun ini yang ke-57, teman-teman Parmusi seluruh Indonesia, doakan beliau umur panjang, sehat walafiat. Amin. Masya Allah, luar biasa. Amal. Jadi man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa alaiha. Siapa yang banyak amal, maka amal itu buat dirinya. Maka siapa yang banyak dosa, dosa itu dipikul sendiri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikuli wijhatun huwa muwalliha. Khairat. Allah bilang dalam Quran, berlombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Pastabikul khairat. Pastabikul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dikumpulkan mereka-mereka yang berbuat baik ini. Di mana? Di surga. Lalu kemudian yang bikin-bikin dosa di mana? Mereka dikumpulkan di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dari Provinsi Gorontalo. Ada satu kutipan terakhir. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesudah salat subuh, selalu beliau mengajak umatnya itu duduk. Sahabatnya duduk. Lalu beliau bertanya, wahai kalian sahabatku, siapa di antara kalian yang berpuasa sunat tadi malam? Puasa sunat.
Sahabat-sahabat lain mengatakan ada yang tidak sempat. Abu Bakar yang menyampaikan, ya Muhammad, alhamdulillah, saya sempat melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah. Oh ya, alhamdulillah. Sesudah itu dia tanya lagi, Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian sahabatku yang bersedekah hari ini? Bersedekah. Menjenguk orang sakit, bukan bersedekah ya. Yang kedua, menjenguk orang sakit hari ini. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Kemudian semuanya menjawab, termasuk Umar bin Khattab menjawab, ya Muhammad, kami masih di dalam masjid. Insya Allah sesudah dari masjid ini kami akan menjenguk orang sakit. Kami baru habis sholat subuh. Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Muhammad, saya waktu mau sholat subuh, saya sempat mampir ke rumahnya Abdurrahman bin Auf yang kebetulan sakit dan saya menjenguk dia. Itu Nabi Muhammad geleng kepala. Bukan main engkau Sayyidina Abu Bakar. Bukan main engkau menjaga betul bagaimana memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan ini. Masya Allah. Kemudian yang berikut ditanya, wahai kalian sahabatku, siapa kalian yang sempat bersedekah hari ini? Sahabat-sahabat lain menjawab, ya Muhammad, kami belum sempat karena kami baru selesai sholat subuh. Sesudah sholat subuh ini ya Muhammad, insya Allah kami akan bersedekah. Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Muhammad, ketika aku akan mau sholat subuh, sudah mau dekat-dekat ke masjid, aku melihat ada anak, ada orang yang fakir, yang susah, berada di luar, yang lapar, yang belum makan. Maka pada saat itu aku ambilkan roti yang dibawa oleh cucuku, maka aku minta sepenggalnya, aku berikan kepadanya untuk sebagai sedekah. Subhanallah. Mudah-mudahan teman-teman Parmusi yang ada di seluruh penjuru Indonesia, NKRI tercinta, dengan dakwah ini menjadi bahan renungan buat kita. Insya Allah di hari kiamat kita semua walaupun tidak sempat berkumpul, sekarang, hari ini, entah kapan, apalagi ada corona sekarang ini, jadi walaupun kita tidak sempat berkumpul, tapi niatan kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berdakwah karena Allah, beramal karena Allah, mencari ilmu karena Allah, beriman karena Allah. Mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan oleh Allah di hari kiamat beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua adalah dai. Kita semua adalah dai yang bertugas di mana? Di seluruh pelosok daerah, di pelosok, di pedalaman. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, dari Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan dakwah yang singkat ini sebagai bentuk silaturahim antara kita pusat dan seluruh teman-teman yang ada di seluruh wilayah Provinsi seluruh di Indonesia ini, seluruh Parmusi, mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah di hari kiamat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Syukran jazakallah khairan kasiran barakatun fi atas pencerahannya pada malam hari ini Ustadz. Masya Allah materinya sangat bagus. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama iman, ilmu, wal amalu. Di mana iman itu juga berada di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis kedua tentang hadis Jibril, di mana iman itu maksudnya yaitu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu billahi wa tu'minu bil qadari khairi wa syarhi. Masya Allah. Sangat artinya tadi sudah dijelaskan sama Ustadz. Yang kedua tentang ilmu, bahwa kita sebagai manusia tetap membutuhkan ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia harus punya ilmu dan di akhirat
kita harus juga punya ilmu. Masya Allah. Yang ketiga yang amal, di mana kita untuk banyak amal kita harus berbanyak sedekah, karena sedekah itu Allah akan limpahkan harta kita yang kita keluarkan untuk jalan Allah. Masya Allah. Itu ringkasan yang disampaikan oleh Ustadz Haris. Maka untuk dari jamaah semuanya yang perlu penjelasan atau yang ingin bertanya atau tanggapan, saya persilakan. Silakan Mbak Tuti. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya nih. Oke, untuk menunggu pertanyaan lain, Ustadz, saya ingin bertanya. Saya juga sampai saat ini masih thalibul ilmi. Pertanyaan saya singkat, sampai kapan kita belajar? Karena sebagian orang itu ketika sudah sampai di universitas, sudah selesai, bahwa dia sudah merasa diri sudah pintar, merasa sudah memiliki banyak ilmu. Makanya saya bertanya, sampai kapanlah kita belajar gitu, Ustaz? Tafadhal. Ya. Syukran. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah wa syukrulillah. Teman-teman sekalian, Masya Allah. Sampai kapan kira-kira Ustadz kita menuntut ilmu? Ada orang sudah S1, S2, S3. Apa itu sudah cukup Ustadz? Oh tidak. Menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi. Ya, jadi minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari ayunan sampai ke liang kubur. Ini maknanya apa? Kita menuntut ilmu ini sampai kapanpun tiada batas. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Silakan kita mau belajar perdalam ilmu bacaan Quran. Ada orang sudah tahu mengaji, lalu kemudian tidak memperdalam lagi bagaimana bacaan makharijul huruf, bagaimana cara baca yang benar. Ada orang ya sudah, yang penting sudah tahu mengaji. Maka dianjurkan dalam Islam wajib menuntut ilmu itu faridat. Maka dia hukumnya adalah wajib. Jadi silakan sampai mati. Silakan, tidak ada batas menuntut ilmu. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Syukron, Ustaz. Ya. Yang dari Sultra yang ingin bertanya silakan. Ustaz Jafar. Atau Bu Mugastuti juga silakan kalau ingin bertanya. Bu Payapo tuh. Bona. Sudah bagus, Pak. Tadi kurang konsen dari awal. Saya mendengarkannya tidak dari awal. Sudah bagus. Semoga barokah, Pak Ustadz. Insya Allah, amin. Amin. Masya Allah. Mbak Tuti ini termasuk yang ilmunya tinggi, Pak. Masya Allah. Dia menguasai segala hal. Banyak tahu tentang banyak hal. Tapi saya nggak tahu bagaimana melihat iman itu bisa nggak dari banyak ilmunya, Ustaz? Iya, iya. Ya, kayak Mbak Tuti begini, bagaimana saya bisa melihat yang ilmunya luar biasa ini, tapi imannya juga tinggi gitu. Ada cara nggak melihatnya, Ustaz? Imannya tinggi itu imannya para nabi, Pak Ustadz. Iya, Mbak Tuti ini kalau sisi ilmu luar biasa, Mbak Tuti soalnya. Pak Ustadz, jadi saya seharian tadi ini saya mengikuti 4 Zoom. Pertama saya kuliah dari pagi jam 8, jam 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mohon maaf nih Ustaz, Silakan Ustaz. baru bergabung habis dari para terawih. Mohon tanya nih Ustaz. Ya, tafadhal. Kita tuh pernah dengar itu ada ilmu laduni. Itu ilmu laduni itu sebenarnya ilmu yang bagaimana sih Ustaz? Ya. 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 Langsung? Ya, jadi bagaimana itu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Luar biasa ini pertanyaan tentang ilmu laduni. Ini ilmu ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berbagai macam modelnya. Ada yang disebut laduni, ada yang disebut dengan ilham, ada yang disebut dengan hidayah, ada yang disebut dengan irhas. Hampir-hampir mirip, tetapi cara pendapatannya saja yang berbeda. Laduni ini sesuatu yang pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga ada sesuatu yang tidak pernah dia pelajari, maka dia dapatkan ilmu itu ketika Allah mengilhamkan ilmu itu kepadanya. Laduni, ilmu laduni. Laduni itu kan tingkatan hakikat, sehingga orang bisa menggunakan penglihatannya sudah di luar daripada penglihatan syariat. Laduni. Laduni itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah buat dirinya. Nah, namun ini pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memahami laduni ini juga tidak serta-merta. Jadi ada orang karena iblis, setan, jin, mereka juga ini hebat. Bisa membuat cahaya dan bersuara mengatakan bahwa aku adalah Al-Haq. Maka berhentilah engkau beribadah. Aku akan menerima semua amalmu. Maka pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya ini dilempar dengan sorban. Seraya Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, andaikan engkau Tuhan, kenapa Nabi Muhammad engkau tidak hentikan dia sholat? Mengapa aku yang hanya hamba biasa, bukan Nabi, aku beramal ketika aku menemukan engkau berbentuk cahaya dan mengatakan engkau adalah Al-Haq, kau adalah pencipta, dan kau mengatakan bahwa sudah berhentilah engkau sholat. Maka aku akan mengampuni semua amalmu dan kau akan aku jamin masuk surga dan sebagainya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani melempar itu dengan sorban. Engkau bukan Al-Haq, engkau bukan Tuhan. Kalau kau Tuhan, maka andaikan engkau adalah Tuhan, maka engkau pasti berhentikan Nabi Muhammad dari sholat. Laduni. Pemahaman laduni ini berbeda. Ada orang di pelosok. Nah, ini kita dai pelosok. Dai pelosok itu yang tinggal di dalam pelosok. Menyampaikan dakwah ini sampai ke dalam pelosok. Nah, di pelosok itu juga ada yang memiliki ilmu itu. Tapi dia tidak sholat. Nah, ini kalau ibarat penyampaian daripada Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau ada yang mengaku bisa terbang, bisa berjalan di atas air, lam taktar. Kata Nabi itu, jangan kalian kayak merasa bangga. Oh, ini orang bisa terbang. Oh, berarti hebat, buat. Bukan. Lam taktar. Jangan kau tergetar. Karena setan pun bisa terbang. Kemudian jin juga bisa terbang. Malah ilmu mereka lebih hebat dari manusia. Jadi laduni itu begini. Dia akanlah hadir dalam diri manusia, lalu kemudian tadinya dia tidak sholat, lalu tiba-tiba dia jadi sholatnya mantap, amalnya mantap, akhlaknya baik. Nah, ini laduni. Jadi pemahaman laduni ini tidak serta-merta kita bilang, oh ini ada orang, ada ilmu. Mungkin dia ada laduni, ada ilmu yang Allah berikan kepadanya. Oh tidak. Jadi tanpa meninggalkan syariat. Saya kira itu dulu. Cara memperolehnya gimana, Ustaz? Ada cara nggak? Atau memang diberikan begitu aja sama Allah?
Cara memperoleh ilmu laduninya itu. Kalau saya di pondok dulu, di pesantren, laduni ini kan dia akan lahir, dia berkaitan dengan penyampaian Imam As-Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begini, al ilmu nur, ilmu itu dia berbentuk cahaya. Dia kalau bicara ilmu, dia berbentuk cahaya. Al ilmu nur, wa nurullahi la yuhda li'as. Maka kemudian ilmu itu tidak akan melekat dalam diri manusia manakala hatinya kotor. Nah, maka kira-kira bagaimana Ustadz memperoleh ilmu ini? Dulu di pelosok Gorontalo ini, saya bicara Gorontalo karena saya di Gorontalo. Di Gorontalo, mereka kalau belajar ilmu, maka dulu mereka hanya bawa benang ditarik. Lalu kemudian gurunya ini tanya, coba kau lihat ujungnya, kalau sudah lurus. Maka dia jawab, sudah lurus. Sudah, selesai kau belajar ilmu, pulang saja. Dia bingung, wahai guru, kenapa engkau katakan saya sudah selesai belajar ilmu? Kunci ilmu itu di situ. Di mana? Di lurus tadi. Mana yang lurus? Hati. Guru saya di pesantren pernah bilang begini, kalau mendapatkan itu, maka dia sinergi dengan apa penyampaian daripada Imam Syafi'i. Al ilmu nur wa nur la yuhda li'asi. Ilmu itu dia berbentuk cahaya. Dia tidak akan melekat dalam diri kalau dia kotor. Mana yang dimaksud kotor? Hati. Saya kira isu Pak Sekjen. Ini suhu ini. Pak Sekjen ini, Masya Allah. Beliau ini yang kasih pelajaran pas saya sama kami, para musisi seluruh Indonesia, Beckham. Baru kemudian bagaimana urut-urut. Masya Allah, luar biasa Pak Sekjen. Ini beliau mengajarkan sholat dengan kesehatan. Beliau mengajarkan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Ilmu laduni. Dari bahasa Arab lah laduni ini. Pak Ustadz, Yeah. Pak Ustadz, Ya. Pak, saya mau berbagi ilmu, Pak. Oh iya. Ya, jadi saya pernah suatu saat itu datang ke Madura, belajar teman saya. Nah, Pak Kiainya itu sakti, Pak. Pak Kiainya itu, saya lupa namanya, di Madura sana. Terus dia bilang, sama saya, kamu mau nggak tak kasih ilmu yang bisa ngelihat bagaimana orang itu baik atau tidak baik, pokoknya sifat-sifat orang itu gitu loh. Syaratnya dia harus puasa sekian hari, wiridnya sekian ribu, bla bla bla. Nggak mau Pak saya, gitu. Saya kalau nggak mau. Kenapa? Saya nggak bisa menjaga itu gitu. Kalau tidak menjaga itu kan nanti jadi dilemanya kepada diri sendiri, bukannya malaikat yang datang, majin. Kan nggak mau Pak, saya yang syariah aja lah gitu sama Pak Ustadz itu. Terus ada lagi tuh Habib itu di depan saya, dia semua referensi tentang sholawat Nabi itu terreferensi semua. Maksudnya kalau sholawat nariyah itu riwayatnya ini, sholawat badar itu begini, semuanya itu. Karena yang penulisnya itu bisa langsung Rasulullah sendiri yang ngecek. Seperti kemarin Habib Muzir Al-Musawa itu kan bisa online sama Rasulullah bahwa umur 40 tahun dia meninggal gitu kan. Nah itu kelompoknya Habib Muzir Al-Musawa. Nah di depan saya Pak, saya tanpa menyadari kan dia ngerokok itu Pak. Ustadz, ngerokok itu sampai jam 2 malam itu enggak habis rokoknya itu. Habis satu lagi. Terus kata teman saya, itu rokok enggak habis gitu. Oh, ternyata Ustadz ini sakti gitu. Saya tanya sama dia, sama Pak Habibnya, Habib, pernah enggak ketemu Rasulullah gitu kan? Senyum orangnya. Kalau Rasulullah itu kan enggak ada, maksudnya enggak ada setan enggak bisa mau nyamai gitu kan. Pernah katanya gitu, cerita bla 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 bla. Ternyata emang ada ilmunya. Untuk ketemu Rasulullah itu harus bersih, harus begini dan sebagainya. Nah, orang yang punya ilmu laduni itu yang betul kata Pak syariat tadi itu yang secara syariat dia dijalankan, kemudian konsisten wiridnya dan sebagainya, kemudian datanglah ilmu cahaya itu. Nah, orang yang seperti ilmu laduni itu kan harus sabar, Pak. Kalau nggak sabar nggak bisa, Pak. Orang mudah emosi udah nggak bisa ngeropong orang dan sebagainya. Nah,
semua kiai, ya maksudnya yang sebagian besar kiai-kiai host, kiai-kiai kayak yang meninggal di Arab itu siapa itu? Maimun Zubair, yang Kiai Harismatik ulama NU ya gitu kan. Kiai Ahmad Dahlan, kiai yang lain-lainnya gitu yang saya baca referensi. Emang ada ilmu selainnya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karena seorang pemimpin itu memang harus Allah taala harus pandangannya jauh ke depan. Jadi dia komunikasi dengan yang di langit itu harus bagus gitu. Nah, orang yang seperti itu memang orang yang ya terpilih lah baik secara keilmuan dunianya juga keilmuan akhiratnya. Tapi konsistennya bagaimana dia menahan amarah, tidak mudah membenci orang, tidak mudah menilai orang itu negatif. Pokoknya harus sabar yang luar biasa sabarnya, konsisten ibadah malamnya. Dia itu dengan sendirinya tuh datang Pak, kesaktian-kesaktian itu. Dulu waktu saya kuliah di Jogja itu Pak, secara fisik itu saya tuh nggak kuat, maksudnya referensi kan banyak tugas, tapi saya puasa Pak, saya puasa aja, sering puasa. Ustadz Harisako dan Ustadz Baidil Riyadi ya, mungkin kita perlu berhati-hati dalam urusan ilmu laduni ini gitu ya. Mohon maaf mungkin saya berlebihan karena saya merasa kalau kita salah memahaminya ini bisa tersesat gitu. Kalau ilmu laduni kan ilmu makrifat ini, ilmu yang kasyaf, ilmu yang ulama kita menyampaikan boleh asal tidak menyalahi syariat. Justru saya melihat orang merasa memperoleh ilmu laduni, padahal sebetulnya dia tersesat gitu, tersesat jauh. Ya, kalau misalnya soal zikir dengan jumlah tertentu segala macam, ini kan menyalahi syariat. Tidak ada Rasulullah mengajarkan kita harus berapa segala macam. Ya seolah-olah bisa melihat jin apa kan begitu tuh. Dan lain-lain ya. Menurut saya mungkin kita harus memperdalam, silakan diperdalam masing-masing gitu ya. Karena kalau mungkin menjelaskannya tidak secara tuntas, menjadi tersesat kita. Ilmu laduni ini ya ini Pak Baidillah bertanggung jawab ini nanya begini nih. Ya karena kan banyak kita tidak memiliki ilmu yang dalam tentang ini, karena ini ilmu ini dianggapnya ilmu sejak zaman Nabi Musa diberikan dari Nabi Khidir ke Nabi Musa, turun tak sampai kita. Ini ilmu laduni segala macam, bisa ngelihat apa yang di depan, yang begini kayak gitu. Kita justru banyak orang seperti ini yang sholatnya saja imannya masih cetek soalnya punya, padahal sesungguhnya itu dibantu sama jin gitu loh. Jadi tersesat, dia bersekongkol dengan jin, memperoleh berita-berita seperti itu. Mohon maaf Pak Harisako, mohon pandangan saya diluruskan sama Pak Baidillah ya. Ya baik. Baik, kalau menurut pemahaman saya, Rasulullah SAW itu ketika kita setelah sholat maktubah, itu beliau ajarkan kita untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya Rasulullah juga mengajarkan adanya bilangan di sana. Jadi dengan jumlah tertentu berarti Rasulullah mengajarkan. Kemudian di riwayat yang lain itu diinformasikan Rasulullah itu beristighfar. Satu hari ada yang menginformasikan 80 kali. Ada yang menginformasikan 100 kali. Nah, ini juga menunjukkan adanya bilangan. Oleh sebab itu muncullah apa yang disebut dengan tasbih. Yang kadarnya itu ada hitungannya gitu. Nah, kemudian para ulama mungkin ya, para ulama salafus sholih itu beliau sudah mujarobat.
Mujarobat itu sudah pernah mencoba, beliau amalkan, berzikir dengan jumlah sekian kali gitu ya. Kemudian ternyata hasil dari mujarabat beliau ternyata memunculkan khasiat gitu. Jadi ada manfaatnya. Nah, ketika beliau sudah merasakan itu, kemudian ditularkan, diijazahkan kepada murid-muridnya. Oh, baca sekian kali, sekian kali, sekian kali. Jadi kalau menurut pemahaman saya, nah itu jumlah tertentu itu juga diajarkan ya. Ibarat dokter gitu ya. Dokter itu punya resep. Nah, resep obat secara dohir. Nah, secara dohir beliau ngasih resep itu juga ada kadarnya. Jangan sampai overdosis, katakanlah seperti itu. Ah, mungkin ulama-ulama salafus sholih gitu ya, yang beliau juga sudah pernah mencoba amalan tertentu dan beliau ijazahkan, karena beliau sudah merasakan khasiatnya gitu ya, sehingga biasanya itu dalam ijazahan itu aja dibaca berapa kali dan lain sebagainya. Dan memang apa yang namanya ikhtiar gitu ya, namanya usaha, tidak semuanya kemudian bisa terijabah gitu ya. Mungkin ada di antara mereka murid yang mengamalkan, kemudian dia mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan hasil dari apa yang sudah dilakukan itu, seperti tadi diinformasikan oleh Ibu Mudi tadi ya, beliau mengamalkan katakanlah sholawat, katakanlah sekian kali, kemudian beliau merasakan sesuatu yang lain gitu ya. Nah kan berarti ada bedanya gitu. Hanya memang itu hanya sangat tipis sekali ya, sebagaimana apa yang diinformasikan oleh Bapak Sekjen tadi. Kita ini jangan sampai terjebak gitu ya. Jangan sampai terjebak. Cahaya itu sebenarnya cahaya yang hak atau yang ghairul hak gitu ya. Yang memang cahaya nurullah atau nur ghairullah. Nah, itu yang kadang itu yang kita tidak punya barometer ukuran yang jelas. Nah, jadi memang harus ekstra hati-hati di sini. Kita bisa memastikan enggak kalau bahwasanya itu adalah benar-benar nurullah. Jangan sampai seperti Syekh Abdul Qadir Jalani tadi yang kemudian ada iblis yang menyamar nur tapi sebenarnya bukan nurullah. Nah, kalau dia meyakini itu dia bisa terjebak. Nah, jadi memang harus hati-hati. Oleh sebab itu, ketika kita mengamalkan sesuatu, memang dianjurkan ada ijazah. Orang yang mengijazahkan. Orang yang mengijazahkan itu dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang diijazahkannya itu. Oleh sebab itu ya, qabil itu ijazah Tuhan itu penting. Jadi tidak hanya sekedar mengamalkan. Kita baca-baca di internet katakanlah seperti itu, kemudian kita amalkan, itu bahaya. Karena tidak ada yang bertanggung jawab. Ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Kiai gurunya siapa gitu. Ketika tidak ada gurunya ya setan gurunya. Itu naudzubillah min dzalik. Bisa tersesat seseorang. Tapi kalau seseorang yang memang dia dan mengamalkan dan memang menjazahkan, insya Allah dia bertanggung jawab juga menjazahkannya itu. Itu mohon maaf ini Pak Sekjen, itu pandangan saya seperti itu. Mohon diluruskan kalau memang ada yang kotor itu, ada yang salah. Terima kasih. Saya nggak patut meluruskan Pak Baidillah Riyadi. Saya yang diluruskan. Pak Risako silakan meluruskan pandangan saya. Silakan Ustaz dari Sako. Ya, terima kasih. Masya Allah. Teman-teman sekalian, memang berbicara laduni, berbicara ilmu tasawuf. Kalau ya Ustaz. Masya Allah. Jadi memang setiap manusia itu
ada yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan. Dan dia tidak bisa lari dari syariat. Beriman saja, Allah jelaskan di dalam Quran, firasat orang yang beriman itu jadi dan pasti terjadi. Dia ibaratnya begini. Paling banyak orang kalau dia punya keimanan tinggi, maka ketika dia mau berbuat sesuatu, firasat, apabila dia mengikuti firasat itu, tapi memang dia berbawaan dengan kebersihan. Orang bisa merasakan ada sesuatu kelebihan dalam dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan jin. Saya sedikit memberikan bahwa Jibril itu pernah datang kepada Nabi, lalu beliau bilang, sebelum engkau ya Muhammad, ada seorang abid yang dia minta cuma satu dalam sholatnya. Cuma satu dia minta, ya Allah, aku memohon kepadamu, perlihatkan kepadaku seperti apa itu alam jin. Nah ini dia mau melihat seperti apa itu alam jin. Dia lakukan ini selama 70 tahun. Permohonannya tidak berubah, hanya satu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku seperti apa itu yang disebut dengan alam jin. Maka ketika dia di usia 70 tahun, Allah tidak kabulkan. Ini penyampaian Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, seorang abid itu, dia beribadah kepada Allah, hanya meminta satu doa, di umur 70 tahun, Allah tidak terima doanya. Nah, ketika Allah tidak terima, apakah sang abid ini kecewa? Ternyata dia tidak kecewa. Ketika dia di umur 70 tahun, dan dia tidak sempat melihat seperti apa itu alam gaib, seperti apa itu alam jin, maka dia pasrah. Kepasrahan ternyata penyampaian Jibril kepada Nabi Muhammad itu yang membuat Allah mengabulkan permohonannya. Jadi dia ini pasrah bukan berarti dia kecewa, enggak. Dia tidak kecewa. Dia malah bersyukur, alhamdulillah aku sudah Allah berikan kekuatan beribadah selama 70 tahun walaupun doaku tidak diterima oleh Allah. Dia sudah bersyukur. Itu kepasrahan dia. Ternyata Jibril sampaikan kepada Nabi, itu yang membuat aras bergetar dan Allah menerima doanya. Gara-gara apa? Pasrah. Dia ini masuk di sini tawakal ya, Ustaz. Tawakal, ya, tawakal. Tawakal, betul Pak Sekjen. Jadi dia tawakal, menyerahkan kepada Allah. Nah, ketika dia tawakal, bergetar aras. Saat itu Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, dengan kepasrahan sang abid itu, bukan doanya, bukan, kepasrahannya membuat aras bergetar dan Allah menerima doanya. Sehingga Allah berfirman kepadanya, Jibril, turun kau ke bumi, sampaikan kepada abid itu bahwa penglihatan alam gaib, penglihatan alam jin, aku buka buat dirinya. Maka dibukalah alam itu buat dirinya. Jibril sampaikan kepada Nabi, ternyata sang abid itu melihat ke posisi jin. Jin itu ternyata dia lihat memenuhi seluruh bulatan bumi ini. Memenuhi berdesak-desakan. Memenuhi. Nah, tetapi menurut penyampaian Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, ternyata mereka itu berkumpul paling banyak di 2 titik. Nah, mereka menguasai bumi ini, jin ini menguasai bumi ini, tetapi mereka paling banyak berada di 2 titik. Pertama, titiknya orang yang beramal. Nah, jadi kalau orang beramal, mereka paling banyak di sekitar mereka. Siapa? Jin. Maksudnya apa? Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, kenapa mereka paling banyak
di lingkungan orang-orang yang beriman, orang yang beramal, karena mereka setelah beramal, setelah berbuat, mereka akan siap-siap menghancurkan hati mereka yang beramal ini supaya mereka putus dari amalnya. Makanya jin itu paling banyak di sekitar mereka. Satu itu. Yang kedua kata Jibril, ya Muhammad, jin-jin itu paling banyak berkumpul itu di lingkaran wanita. Mohon maaf ini ibu-ibu wanita ini Jibril bilang bahwa jin-jin iblis-iblis itu paling banyak berada di lingkaran perempuan. Sehingga laki-laki, ini mohon maaf laki-laki, kita laki-laki sama-sama, kita kalau mau lihat wanita, walaupun dia jelek, jin itu atau setan itu menggairahkan laki-laki itu melihat wanita itu menjadi indah. Siapa yang membuat ini? Jin. Karena mereka paling banyak berada di sekitar wanita. Jadi mohon maaf ini ibu-ibu, ini banyak jin ini. Banyak jin yang berada di sekitar kita. Iya. Jadi Tuh di belakang Mbak Koti kelihatan tuh. ya saya kira itu Pak Sekjen. Iya, terima kasih, asik sekali ya. Kita sambung nantilah di waktu. Ya, saya banyak menanya soal tawakal juga sebetulnya. Silakan Pak Ustadz Rusdi, disimpulkan. Ustadz, ditutup. Masya Allah. Apa yang disampaikan Ustadz nih betul-betul saya juga Masya Allah malam ini sangat tercerahkan. Karena ilmu laduni ini kita nggak bakalan puas untuk membahas tentang masalah ini. Makanya para ulama terdahulu mereka lebih menghindar membahas ilmu laduni daripada mereka lebih pentingkan belajar agama daripada bahas ilmu laduni. Masya Allah, untuk itu kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.